Ustaz, tolong dijelaskan kepada para suami bahwa nafkah batin bagi istri bukan cuma jima, tapi lebih luas daripada itu. Hal ini karena banyaknya curhatan para istri yang mengadukan bahwa suami mereka hanya baik kalau ada maunya. Sementara mereka menuntut istri harus begini, harus begitu, tapi tidak mempedulikan keinginan dari para istri. Bahkan ada sebagian mereka yang tersisa atas ketidakmengertian suami mereka. Ini para suami harus ngerti ya, bahwasanya khairukum khairukum li ahlihi, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Anda kalau ingin meraih surga yang tertinggi, di antaranya dengan jalan berbuat baik kepada istri. Nabi mengatakan, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahsinukum akhlaqa. Yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat yang paling baik akhlaknya. Kalau ingin surganya dekat dengan surga Nabi, harus paling baik akhlaknya. Dan di antara akhlak yang terbaik adalah kepada istri. Wa khairukum khairukum li ahlihi, dan sebaik-baik kalian yang terbaik bagi istrinya. Jadi kalau Anda ingin meraih surga tertinggi, di antaranya jadilah Anda suami terbaik bagi istri. Di antara tanda Anda suami terbaik bagi istri, berarti surga Anda tinggi, ya. Di antaranya istri Anda senang dengan Anda, bangga dengan Anda. Kemana-mana cerita suami saya masya Allah ya, berarti Anda suami yang terbaik. Tapi kalau suami mengeluh, ini curhat sana curhat sini, suami saya masya Allah amit-amit ya. Nah, ini kalau ada maunya saja baru dekat baik-baik sama saya ya. Ya. Maka jangan seperti itu. Saya sering sampaikan, kalau kepada orang lain kita murah senyum, kepada orang lain kita memahami, kepada orang lain kita sisihkan waktu, kepada kawan kita berbagi, kepada istri lebih utama, istri lebih utama untuk kita maafkan, istri lebih utama untuk kita perhatikan, istri lebih utama untuk kita ajak ngobrol. Istri lebih utama, ya. Istri lebih utama. Kalau Anda belum bisa merasa enjoy dengan istri, berarti Anda suami yang tidak berbahagia, ya. Tapi kalau Anda sampai di luar pingin pulang ketemu istri, pingin ngobrol sama istri, pingin melihat wajah istri, berarti Anda sudah suami yang berbahagia. Ustaz, tapi saya tidak betah sama istri saya. Ya, Anda harus rubah settingannya ya. Bagaimana membetahkan bisa ngobrol sama istri. Ustaz, istri saya kalau diajak ngobrol enggak nyambung-nyambung. Ya jangan ngobrol tinggi-tinggi ya. Ngobrol yang rendah-rendah saja ya. Ngobrol tentang anak-anak, tentang masakan. Tidak harus ngobrol sama istri, ngobrol masalah politik, masalah masalah ini, masalah dolar naik. Bicara yang biasa-biasa aja, yang penting menyenangkan ya. Harus antum di antara ukuran keimanan adalah bagaimana akhlak antum terhadap istri. Ya. Akmalul mu'minina imanan ahsinum akhlaqa. Orang yang paling tinggi keimanan, yang paling sempurna, yang paling baik akhlaknya. Nah, terutama akhlak yang paling baik jadi barometer akhlak terhadap istri. Kalau secara umum keimanan diukur dengan akhlak, maka lebih khusus lagi akhlak bisa dijadikan barometer dengan akhlak terhadap apa? Istri. Karena kalau orang sudah berakhlak mulia kepada istri berarti akhlaknya baik. Ya. Tapi kalau dia berakhlak mulia sama kawannya, sama ustadznya, semua orang juga bisa akhlak baik sama kawan, sama ustadz, sama guru, sama bos apalagi ya. Tapi yang paling bagaimana seorang bisa berakhlak baik sama istri. Kenapa? Karena istri itu lemah. Ya. Perempuan takut dicerai, takut dipoligami, ya, lemah. Yang kedua, kita banyak waktu dengan istri. Ya. Kalau kita berakhlak mulia terhadap bos, ya sekali-sekali kita bisa buat kita akhlak mulia. Ketemu dengan ustaz, ya sekali-sekali bisa murah senyum. Tapi akhlak seorang terlihat kalau dia lama berinteraksi. Nah, kita ini lama berinteraksi dengan istri. Kalau ternyata akhlak kita baik di hadapan istri, berarti kita benar-benar berakhlak mulia, berarti benar-benar iman kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak, jadikanlah berakhlak mulia kepada istri sebagai salah satu sarana untuk meraih surga yang tinggi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam.